Nah 12 itu adalah utara juga kan. Oke. Nah itu posisinya tikus. Nah dia kan terbagi menjadi 12 tuh ya. Habis 12, 1, 2, 3 ya kan. Ya. Nah jaraknya itu 30 derajat tuh. Oke. Ya, ke posisi 1 berbeda 30 derajat itu adalah posisinya kerbau. Setelah kerbau, macan. Kelinci di posisi 90. Kemudian setelah kelinci, naga, ular. Nah, dimiringkan aja dari 90 derajat. Selatan kan 180, timur kan 90, miring 90 derajat, begitu toh? Nah, itu adalah posisi pintu, bukan posisi kedudukan bangunan loh. Ya, jangan disia-siakan dong ya potensi yang ada. Kalau Adi ini bergerak di bidang berunsur kayu dominan, tanah dominan, atau campuran daripada kedua itu, nggak mungkin dia nggak maju pesat gitu ya. Dia juga cocok di bidang berunsur air dominan atau campuran tanah dengan air, tapi kemajuannya lambat dibandingkan apa yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Kalau kita berbicara jangka panjang, tentu dia banyak orang yang dengan senang hati menolong dia gitu ya. Asalkan dong ya. Asalkan jangan keras kepala dong. Orang mau nolong kalau orangnya keras kepala, jelek adat, siapa yang mau tolong? Iya sih. Ya, jadi fleksibilitasnya juga harus ditingkatkan dong oleh Julianti. Di samping itu, Gimana kabar? Sehat nih kalau dari suaranya. oh selalu always. Kalau tidak pernah nempel ya. Begitulah. Kalau di YouTube-nya Pak Kang, yang baru rame ada ini nggak Pak Kang? Begini, satu hal dari pihak FSA memberitahu saya, bahkan itu video mengenai dinamika Sagwe sudah dipublish loh, ya. Jadi Pak Kang bisa lihat tuh katanya sudah dipublish. Dan untuk Jumat ini dia bilang, saya mengusulkan untuk membahas satu pertanyaan justru dari channelnya Sonora. Yang apa Pak Kang? Ada dari Teng CL pada video Sionaga ya. Itu dia bertanya begini. Apakah rumah hadapan keempat penjuru harus menurut Sio atau bisa untuk semua orang dalam keluarga? Misalnya menghadap ke timur. Saya kembali bertanya ke FSA, tolong terjemahin dong nih pertanyaan. Dia bilang, ya berdasarkan Pak Kang punya pandangan aja katanya. Soalnya agak rancu kalimatnya gitu ya. Apakah rumah hadapan keempat penjuru harus menurut Sio atau bisa untuk semua orang dalam keluarga? Wah, ini agak merepotkan pembahasannya. Tetapi satu hal yang patut dipahami bahwa hal pertama ya, bahwa Feng Shui tidak membagi keempat penjuru mata angin, melainkan 8. Oke. Ya, itu sebabnya pula karena banyak kerancuan dan banyak simpang siur antara selatan dengan barat daya misalnya. Oh, dari selatan miring, baru miring sedikit dia sudah bilang ke barat daya atau ke tenggara dan lain sebagainya. Makanya daripada itu, pada buku dan kalender tahun kerbau logam Imlek 2572 yang sudah beredar tentunya, nggak tahu juga bagaimana sekarang stoknya mungkin juga udah menipis sekali ya.
Nah, buku tersebut memang berentang waktu mulai 12 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022 ya. Nah, di sana disertai itu ada bonus kompas manual. Jadi harus diukur dengan kompas. Bahkan cara makainya pun sudah dipublish di channelnya Buku Pintar Indonesia PT. Ya, jadi jangan sampai ada kerancuan lagi. Jangan sampai juga terjadi pertanyaan hadap ke 4 penjuru mata angin. Padahal berdasarkan feng shui ada 8 bagian mata angin. Nah, kemudian siapa sih yang menjadi tolok ukur daripada analisa hadap pintu tersebut, hadap ke 8 arah mata angin tadi? Tentunya adalah kepala keluarga juga kan. Oh, kepala keluarga. Kepala keluarga, ya. Nah, dan kalau ditanyakan tadi, apakah bisa berdampak atau kepada seluruh anggota keluarga? Memang kalau kepala keluarganya cocok, artinya dampak positifnya juga kepada semua yang menempati rumah tersebut, gitu. Kalau terhadap kepala keluarga tidak cocok, maka ke yang lainnya juga tidak cocok. Namun, untuk mengatur penataan bagian dalam, tentu saja yang kita butuhkan adalah komposisi elemen yin yang 5 unsur dengan data kelahiran selengkap mungkin juga kan. Ya, itu yang harus dipedulikan benar. Nah, bagaimana sih mau tahu apakah arah hadap pintu itu cocok atau tidak? Sebab dia bertanya lagi juga kan. Misalnya menghadap ke timur katanya. Nah, misalnya menghadap ke timur, siapa yang misalnya gitu kan? Karena dia pun tidak menyertai data kan. Nah, jadi siapa yang hadap ke timur? Ini nggak jelas. Tapi oke lah. Kalau yang cocok menghadap ke timur, timur itu kan 90 derajat. Nah, 90 derajat berdasarkan posisi pintu itu adalah posisinya kelinci juga kan. Jadi mereka yang bersiok kelinci cocok untuk ke 90 derajat. Selain kelinci siapa lagi? Adalah sahabat-sahabat kelinci yang dalam konteks ini yang membentuk segitiga harmonis ya. Yaitu siapa? Yang bersiok kambing dan yang bersiok babi. Nah, bagaimana sih tahunya Pak Kang? Nah, kita pernah bahas dulu. Mungkin Anda masih ingat juga kan. Saya memakai, katakanlah yang paling gampang ini. Di tempat Anda ada jam dinding nggak? Digital sih. Nah, yang saya harap ada jam dinding yang bulat, yang manual ya. Nah, misalnya oke. Angka 12 itu juga kan. Itu kan di atas tuh kalau kita taruh di dinding. Nah, 12 itu adalah utara juga kan. Nah, itu posisinya tikus. Nah, dia kan terbagi menjadi 12 tuh ya. Habis 12 1 2 3 ya kan? Ya. Nah, jaraknya itu 30 derajat tuh. Ya. Ke posisi 1 berbeda 30 derajat itu adalah posisinya kerbau. Setelah kerbau, macan. Kelinci di posisi 90. Kemudian habis setelah kelinci, naga, ular. Kemudian kuda pas di 180 derajat. Setelah itu tambah 30 lagi. 210 adalah posisinya kambing, 240 adalah monyet, 270 ya, itu posisinya ayam ya. Kemudian bergeser lagi 30 derajat. 300 derajat adalah posisinya anjing dan di 330 adalah posisinya sio babi. Nah, jadi kalau yang berkecocokan, misalnya Anda sio tikus. Tikus kan tadi adanya di 360 kan? Temennya di mana? Temennya tuh berbeda 120 derajat. Itu 4 langkah. Adanya di posisi naga 120. Dari 120 tambah 120 lagi di posisi monyet 240 derajat. Nah, caranya seperti itu kalau kita menghitung
posisi pintu. Namun demikian jangan disalah tafsirkan juragan. Ada orang bilang, wah kalau gitu rumah saya posisinya kata Pak Kang salah nih. Ya, harusnya saya menghadap ke timur. Sekarang rumah saya hadapnya ke selatan. Nah, dimiringkan aja dari 90 derajat. Selatan kan 180. Timur kan 90. Miring 90 derajat, begitu toh? Nah, itu adalah posisi pintu, bukan posisi kedudukan bangunan loh. Ya. Kalau mengenai posisi kedudukan bangunan, kita sudah berbicara tuh. Ya, ada video yang sudah dipublish. Temanya bersandar pada gunung melihat lautan. Bahkan 2 pekan yang lalu kita baru berbicara mengenai balkon toh. Ya, juga sudah dipublish. Ya, temanya berjudul posisi rumah pondasi keberuntungan. Nah, kita harus bisa membedakan mana pola kedudukan, mana pola hadap. Nah, jadi kalau Anda masih belum paham, jangan langsung diterapkan. Tonton dulu deh tuh video-video tadi. Itu untuk menentukan pola kedudukan bangunan. Posisi kalau landed adalah posisi tanah. Kalau di apartemen posisi balkon. Anda masih ingat toh? Ya. Namun untuk menentukan posisi pintu seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa tikus ada di 360, kerbau di 30, macan di 60, kelinci di 90, tidak segampang itu juragan. Dalam prakteknya, beberapa hal yang paling penting harus diperhatikan. Berapa jarak pandang dari pintu ke depan? Misalnya gini, Anda punya rumah juragan, lebarnya 6 meter, bangunannya, tanahnya atau bangunannya 6 meter, panjangnya misalnya 18, 20, terserah deh ya. Kemudian Anda bikin pintu nih, rumah Anda tersebut misalnya menghadap ke timur. Dan kemudian Anda sionya kuda kan ada di 180 nih. Ya, putar ke kanan 180 derajat. Pas diputar, karena jaraknya itu rumah 6 meter, pas diputar jarak antara pintu dengan dinding tetangga tinggal 1-2 meter. Nah, ini nggak boleh juga kan. Ya, jadi harus ada kecukupan energi yang berputar di depannya untuk memasuki pintu utama tadi. Karena pintu utama merupakan salah satu dari 3 besar yang tidak boleh kita kelirukan sama sekali. Kemudian kita juga harus mempedulikan bagaimana kondisi di sekitar bangunan. Misalnya gini, Anda sudah oke nih ya untuk memiringkan 30 derajat ke kiri atau 45 derajat untuk mencapai posisi tertentu. Kemudian di depan pintu ada tiang listrik, tiang telepon, ya, pohon besar, itu kan juga nggak boleh kan? Kita harus menyiasatinya lagi paling tidak, gitu kan? Atau kalau dia pohon, kita mesti minta Pemda untuk memindahkannya, kan repot lagi toh? Nah, kemudian ada lagi bagaimana kondisi lingkungan, ya, ketinggian bangunan di sekitar rumah, posisi pertigaan jalanan di mana, perempatan jalan di mana, terus aliran air mengalir kemana. Kita juga pernah bahas tuh juragan, ya, dan sungai terdekat di mana, gitu kan. Jadi kita harus paham bahwa posisi kedudukan berbeda dengan posisi hadap. Jadi ketika saya bilang rumah Anda keliru loh ya, harusnya tidak boleh menghadap selatan, Anda harus pindah menghadap ke timur. Bukan berarti pintu diputar ke timur juga kan. Ketika saya bilang itu adalah hadap, yang dalam konteks ini adalah posisi hadap kafling berkaitan berlawanan dengan posisi kedudukan. Artinya kalau saya bilang hadap ke timur, kedudukannya harus pada barat. Nanti posisi pintu hadap kemana, itu lain urusan lagi juga kan. Urusannya adalah pada posisi yang tadi sudah saya jelaskan tuh, sesuai dengan posisi sio berdasarkan posisi jam-jam tadi toh.
Iya, seperti itu juga kan. Ya, jadi saya berharap bukan saja Teng CL yang bertanya pada video show Daga pada channel Sonora paham akan hal ini. Saya berharap sahabat-sahabat Sonora juga paham ya, paham betul sehingga tidak lagi rancu mengenai masalah kedudukan dan hadap pintu utama. Oke, ini semoga membantu semuanya ya Pak Kang ya. Itulah harapan kita. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, hong shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita langsung pertanyaan pertama dulu ya Pak Kang ya. Boleh dong. Ada Adi. Adi minggu lalu juga pertanyaan awalnya Adi juga nih. Ada tuh minggu lalu 24 Maret bukan 19 Maret bukan minggu lalu nggak ada tanya si Adinya ini. Adi mana nih? ADI 27 Maret belum kan ya? Saya mana apa? 27 bulan 3 tahun 70. tahun 70. Pukul 4 pagi. Ya, pukul 4 pagi. Mau tanya soal kesehatan dan juga pekerjaan yang cocok Pak Kang. Oke. Adi ini sionya sio anjing ya. Sio anjing tentu saja lagi ciong di tahun kerbau logam Imlek 2572 ini. Nah, Adi yang lahir pada tanggal Imlek 20 bulan 2 tahun 2521 tentu saja harus betul-betul jaga kesehatannya. Karena potensi untuk didera berbagai masalah penyakit dan keselamatan tentu saja kita tentu saja harus waspadai hal itu ya. Nah, tetapi berdasarkan komposisi elemen yang harus dijaga oleh Adi adalah masalah lambung, ya, dan kemudian pinggangnya, ginjalnya serta pendengarannya. Itu yang harus dijaga gitu ya. Itu terlepas daripada dia lagi ciong atau tidak. Nah, ketika ciong ini berbagai hal yang lebih daripada tadi sudah saya sampaikan harus dijaga. Bukan nggak mungkin, hal lainnya pun bisa mendera, begitu juga kan. Itu berdasarkan kesehatan. Ada lagi yang dia tanyakan? Jadi pekerjaan. Pekerjaan. Dia tuh kalau bertanya pekerjaan itu, apakah yang dimaksud bekerja, apakah berbisnis? Kenapa? Karena juragan Adi ini adalah orang yang sangat cocok untuk berbisnis sendiri. Dan potensi dia untuk menjadi orang besar itu sangat luar biasa. Ya, jadi jangan disia-siakan dong ya potensi yang ada. Kalau Adi ini bergerak di bidang berunsur kayu dominan, tanah dominan, atau campuran daripada kedua itu, nggak mungkin dia nggak maju pesat gitu ya. Dia juga cocok di bidang berunsur air dominan atau campuran tanah dengan air, tapi kemajuannya lambat dibandingkan apa yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Ini tinggal tahu aja ya, sekarang pekerjaannya tuh kerja sama orang atau sendiri
negeri ya. Iya, dan dia juga nggak menjelaskan toh sekarang ini apa yang sedang digeluti. Kalau rumah makan sebaiknya ada kemana ini? Nah, itu dia yang paling cocok ke barat atau ke selatan. Barat atau selatan? Berarti apa? Berarti yang saya sampaikan bahwa juragan Adi harus mencari pola kedudukan timur atau pola kedudukan utara. Jadi bukannya pintunya yang dimiringkan. Ingat tuh ya, tadi sudah disampaikan di awal. Oke. Pak Kang, nanti kita sambung lagi di sesi selanjutnya ya. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pak Kang, Iya. ada selanjutnya ini namanya Ferry Sutiadi. 8 bulan 1 Tanggal 8 bulan 1 tahun 83. tahun 83 ya. Oke, Pukul masih 11:45. masih sio anjing ini. Masih anjing ya. Pukul 11 Lewat 45. lewat 45. Sio anjing lahir tanggal 25 bulan 11 tahun 2533. Ini kalau mau usaha, cocoknya di bidang apa Pak Kang? Kalau mau usaha tentunya paling cocok di bidang berunsur logam dominan. Pilihan kedua campuran api logam. Tetapi karena yang bersio anjing sedang ciong pada umumnya semuanya tahu, jangan memulainya pada tahun kerbau logam Imlek 2572 ini. Tunggulah hingga berganti menjadi tahun macan. Ya, tahun macan itu nanti mulainya 1 Februari 2022 ya. Namun demikian, satu hal yang perlu dipahami oleh Ferry, walaupun sio anjing sedang ciong, potensi keberuntungan dia dibanding tahun lalu yang dia nggak ciong naik loh. Oh iya. Iya, jadi ketika dia ciong bukan berarti pasti akan jadi masalah besar gitu. Belum tentu. Ya, masalah memang bisa datang bertubi-tubi, ada ini, ada itu, ada segala macam hal gitu ya. Tapi segala sesuatu deraan jangan ditinggal kabur. Harus dihadapi ya, harus bersikap gentle. Nah, di balik masalah tadi, peluangnya tentu akan jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau rumahnya Pak Kang, ada mana ini? Rumahnya cocoknya menghadap ke utara atau sebaliknya. Atau selatan berarti? Iya, Oke. Kemudian warna yang cocok? warna hijau yang harus dia pakai, yang tidak boleh hitam, biru, dan abu-abu. Itu warna kesukaannya. Oke, selanjutnya Pak Kang. Iya, Ini ada Juni. Juni, pria wanita. Single kepala keluarga sih, ini nggak disebutin Pak, ini kelamin ya. Ya, Tapi di saya... foto cewek. Oh, kita anggap aja cewek ya. Oke. Juni, sob Juni bisa pria, bisa wanita ya. Nama ini, nama apa namanya, nama semua gender ini. Ah. 7 Juni juga Pak Kang, bulannya Juni juga. Tanggal 7 bulan 6 Tahun 71. tahun 71, Antara pukul 11 sampai 13. 11 sampai 13. Dan ini kepala keluarga. Oke. Single. Ini Pak Kang, mohon dijelaskan apa
apa arti pemberian jaminan seyogianya dipantangkan dahulu? Pemberian jaminan seyogianya dipandangkan dahulu. Berarti Juni ini ada membaca di buku gitu ya. Di buku atau mungkin juga saya mengatakannya di video gitu toh. Ada ucapan saya memang pemberian apa tadi? Pemberian jaminan. Pemberian seyogianya jaminan. dipantangkan. Misalnya gini, si yang namanya Arya Bima mencari Juni, ya. Kemudian Arya Bima bilang, "Hai, tolong dong Mbak Jun," gitu ya. "Saya nih bakal dikasih kredit asal Mbak Jun memberikan saya jaminan ke bank," gitu. Nggak perlu jaminan apa, pokoknya asal menjamin begitu. Itu udah memberikan jaminan, tak? Apalagi kalau terus jaminannya dengan tanda tangan bahwa kalau terjadi sesuatu apa yang dilakukan oleh Arya Bima menjadi tanggung jawab saya. Itu jaminan, toh? Ya, jadi kalau dibilang jangan dulu memberikan penjaminan, ya jangan memberikan jaminan. Apapun jaminannya itu ya. Betul. Apapun juga gitu ya. Iya. Jadi misalnya, gue jamin deh nih, si Arya Bima pasti bisa bangun rumah lu sebaik mungkin. Padahal Juni sendiri nggak pernah tahu Arya Bima pernah ngebangun rumah nggak. Oke, jadi jangan mudah tertipu iming-imingnya dengan jaminan juga termasuk itu ya. Iya, jadi biasanya kalau ada pemberian jaminan, dia kan memberikan jaminan gitu kan. Jadi biasanya, kalau gua memberikan jaminan besok gua dapat keuntungan gitu ya. Nah, yang kepengen dijamin biasanya memberikan iming-iming gitu kan. Ya. Pokoknya Mbak, saya besok kalau ini dapat nih, Mbak saya bagi 50% deh. Nah, itu yang dimaksud pemberian jaminan. Dari yang kayak gini dulu ya Pak Kang ya. Iya, ya. Terus kalau mau memperbaiki rumah sebaiknya kapan Pak Kang? Tahun ini nggak ada halangan buat juragan Juni yang bersio babi ya. Nggak ada masalah. Nah, kapan dimulainya? Tentu tinggal gampang aja lihat kalender Imlek 2572. Kalau tadi ada dia bisa bertanya kalimat tersebut, pemberian jaminan biasanya mestinya juragan Juni punya buku saya, punya kalender saya. Toh? Nah, dilihat di kalender itu kan ada bagian atas kanan dan ada di bagian bawah. Kita lihat dulu nih sio babi di bagian atas lagi bagus atau jelek. Kalau lagi jelek, 1 bulan itu jangan dipakai. Tapi kalau dia di bagian atas, sio babi lagi bagus nih. Kemudian ke bawahnya cari tanggal kapan tuh yang bagus gitu. Nah, di tanggal itu mulai. Baik. Gampang toh? Betul. Apalagi punya bukunya ya. Iya, kadang-kadang saya juga ya kesian juga ada beberapa yang punya buku, punya kalender tapi nggak tahu cara makainya gitu ya. Nah, tapi kan kita bisa ditanya nih, paling nggak tiap Jumat gitu toh. Betul. Oke. Pak Kang, nanti masih ada 1 sesi lagi, kita break dulu ya. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari ke-8 aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Lanjut lagi Pak Kang. Oke. Ini ada Billy. Billy. Billy, B-I-L-L-Y. Ya. Cowok. Kalau Billy yakin saya cowok.
29 bulan 9 tahun 80. tahun 80 Pukul 1 malam. pukul 1 dini hari. Ya, dini hari. Ya, di tanggal 21 bulan 8 tahun 2531 Imleknya. Ya. Oke, Billy ini sionya monyet, lahir hari Senin, tanggal Imleknya tanggal 21 bulan 8 tahun 2531. Kan dia 29 September kan? Betul. Tahun 80 kan? Iya. Ya. Usaha yang cocok apa nih Pak Kang? Usaha yang cocok. Sekarang ini udah usaha coffee shop. Kalau dia cafe shop nyediain kopi siap minum, tentu memble dia. Waduh. Ya, kecuali dia mungkin menyediakan snacknya mungkin yang lebih jalan gitu ya. Nah, kalau dia kopinya jualan kopi bubuk, mungkin itu lebih laku malahan. Oh iya, malah beli kopi bubuk. Iya, ya, jadi karena kopi bubuk masuknya ke unsur kayu dominan. Ya, sedangkan kopi yang siap minum tadi kafe itu masuknya ke unsur air dominan. Dia nggak cocok di unsur air dominan. Nah, padahal dia punya banyak pilihan. Bisa di bidang unsur kayu dominan, tanah dominan, atau logam dominan gitu. Banyak kopinya malah dia. Iya, jadi dia juga bisa ke campuran kayu tanah logam, bisa. Banyak sekali itu pilihannya, silakan dilihat. Cuma bagi Billy, satu hal yang saya minta tolong jangan keras kepala dan sering memaksakan kehendak. Billy ini kalau udah maunya susah untuk kompromi gitu ya. Dan kalau udah benci orang sampai ke ubun-ubun gitu. Nah, itu ada dendam. Ya, kalau dendam itu tentu saja menghambat rezeki. Kenapa dendam menghambat rezeki? Karena di pikirannya dipakainya tidak produktif kan, mikirin dendam aja. Emosi mulu ya kalau kayak Iya. yang dendam ini. Dan saya berharap Billy sering memakai baju warna hijau. Itu aja ya Pak Kang ya. Iya. Oke. Soal selanjutnya ini ada Chandra Wibowo. Chandra Wibowo. 27 bulan 10 27 bulan 10 tahun 91. tahun 91. Pukul 10:55 siang. 10:55 ya. Oke. Mau tanya arah rumah yang cocok Pak Kang, yang saat ini ditempati posisinya tuh di menghadap selatan. Menghadap selatan udah oke. Oke. Ya, jadi di sana perkembangannya cukup baik ya. Tetapi walaupun perkembangannya cukup baik, tentunya Chandra ini karena sionya kambing dan sio kambing kan sedang ciongnya paling gede ya. Maka tolong dihitung Chandra ya, berapa jumlah nilai keberuntungannya. Jadi jangan bertindak sembrono ya. Chandra patut menghitungnya berdasarkan analisis sio dan usia, kemudian tanggal lahir berdasarkan bulan Imlek dan jam gitu toh. Nah, bulan Imleknya Chandra kalau belum tahu yaitu tanggal 20 bulan 9 tahun 2542, lahir hari Minggu tuh Chandra tuh. Oke. Ada lagi yang ditanya? Itu aja sih Pak Kang. Oh, handicap. Handicapnya suka lepas kontrol ya, temperamental gitu ya. Nah, kemudian males minum gitu. Ya, ini yang harus dijaga, jangan sampai nanti kena masalah yang berat pada pinggang gitu ya, pada pendengaran. Juga levernya nggak bagus. Nah, lever itu adalah kayu toh. Kayu itu harus bertumbuh, harus dibikin sehat dengan banyak minum yang cukup gitu ya. Nah, sedangkan Chandra sendiri malas minum. Ya mudah-mudahan karena sering kali dengar orang bahwa minum air bening hangat bagus, mudah-mudahan sekarang Chandra mau meminumnya gitu ya. Dan sering-seringlah memakai baju warna hijau ketika beraktivitas dan memakai warna yang gelap ketika sedang santai. Yang terakhir ya Pak Kang ya. Ya. Ini ada Yulianti.
Yulianti. Pakai Y. Pakai J, pakai Y. Y. J. Jogja. Oke. 27 Agustus 27 bulan 8 tahun 71 tahun 71 pukul 7 pagi. 7 pagi. Oke. Kesehatan dan juga finansialnya bagaimana nih Pak Kang? Finansialnya mestinya bagus loh ya. Ya, jadi kalau kita berbicara jangka panjang, tentu dia banyak orang yang dengan senang hati menolong dia gitu ya. Asalkan dong ya. Asalkan jangan keras kepala dong. Orang mau nolong, kalau orangnya keras kepala, jelek adat, siapa yang mau tolong? Iya sih. Ya, jadi fleksibilitasnya juga harus ditingkatkan dong oleh Yulianti. Di samping itu disiplin dan harus juga bersemangat. Nah, dalam konteks ini saya juga mau kasih tahu, jagalah lambung, dan juga jantung gitu ya. Itu yang harus betul-betul dijaga, diwaspadai mengenai kesehatannya. Pertanyaan lain apa lagi? Yang finansial tadi udah aman berarti ya? Oh, finansial secara garis besar bagus. Tetapi kalau apa yang tadi menjadi handicapnya tidak diperbaiki, tentu untuk mewujudkannya nggak gampang dong. Selalu kan saya menyampaikan begini juga kan, bahwa ramalan itu kan bukan harga mati juga kan. Iya. Di balik ramalan mesti ada solusi. Jadi selama ini ramalan itu disajikan seperti wangsit atau sesuatu awang-awang yang nggak ada solusinya. Ini keliru, karena sebetulnya ramalan itu kan satu matematis ya, ada hitungannya dan ada solusi yang harusnya dilakukan untuk mendobrak berbagai hal yang sifatnya negatif. Kita pernah mengandai-andai bahwa orang yang hokinya besar seperti Yulianti ini, itu kan harus tahu kalau dia sampai terbentur, apa gerangan yang membenturnya. Mesti ada satu batu loh. Batu sandungannya itulah yang kita harus pindahkan. Nah, dalam konteks ini, batu sandungannya Juragan Yulianti adalah masalah disiplin, masalah semangat, dan keras kepalanya gitu kan. Nah, kalau tiga hal tadi sebagai tiga batu yang harus dia angkat, dia mau untuk melakukannya, maka potensi dia untuk menjadi orang besar terbuka kembali dong. Memang kalau boleh dibilang bahannya dari lahir udah ada, cuma tinggal jahitnya yang perlu seksama dong. Begitu. Jadi bagi Yulianti, jahitannya ini nih, pas waktu ngejahit ketemu ada jendolan benang, benangnya pindahin yang jendolannya yang menghambat. Nah, jahitannya bagus kan, dipakainya enak kan? Iya. Iya, sukses ada di depan mata gitu sebetulnya bagi Juragan Yulianti ini. Oke. Tapi Pak Kang, saya ingin pamitan dulu kita ini. Oke. Ketemu lagi minggu depan ya. Ketemu lagi minggu depan, Juragan Arya Bima. Sukses selalu buat Anda dan sahabat semua yang sedang bertugas di sana, dan juga sukses selalu buat sahabat Sonora di belahan bumi manapun.